Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan bimbingan kelompok. Yuk kita simak sama-sama. Prosedur pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi, proses bimbingan kelompok menurut Mirik dalam bukunya Developmental Guidance and Counseling, yang pertama adanya tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap kegiatan, yang keempat tahap pengakhiran, dan terakhir tahap evaluasi. Tahap pembentukan. Pertama, konselor menyampaikan salam, menerima dengan terbuka dan mengucapkan terima kasih kepada konseli telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian dilanjutkan berdoa dengan masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, konselor memperkenalkan diri dan menjelaskan peranan pimpinan kelompok. Konselor juga menjelaskan pengertian bimbingan kelompok, menjelaskan tujuan layanan bimbingan kelompok yang meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Lalu dijelaskan cara pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok, langkah-langkah kegiatannya, tugas dan tanggung jawab anggota kelompok. Kemudian menjelaskan asas-asas bimbingan kelompok. Terakhir dilanjutkan perkenalan oleh masing-masing anggota kelompok. Tahap peralihan. Di sini, konselor menjelaskan kembali kegiatan kelompok, lalu menanyakan kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut. Konselor memberikan kesempatan bertanya kepada setiap kelompok tentang tugas-tugas yang belum mereka pahami. Lalu, mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana berikut. Konselor menjelaskan kembali secara singkat tentang tugas dan tanggung jawab peserta dalam melakukan kegiatan. Apabila setelah semua menyatakan siap, konselor dapat memulai ke tahap berikutnya. Nah, di sini meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Kalau perlu kembali ke beberapa aspek tahap permulaan. Apabila terjadi ketidakpahaman dari tugas-tugas anggota kelompok, konselor bisa mengembalikan ke tahap awal atau tahap pembentukan. Tahap kegiatan. Pertama, pimpinan kelompok atau konselor mengemukakan topik bahasan yang telah dipersiapkan. Di sini, konselor memastikan keselarasan antara tujuan yang akan dicapai dengan materi yang akan dipersiapkan. Kedua, menjelaskan pentingnya topik tersebut dibahas dalam kelompok. Jadi, konselor menjelaskan betapa pentingnya topik yang akan dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini bersama anggota kelompok. Selanjutnya, tanya jawab tentang topik yang dikemukakan pimpinan kelompok. Apabila pembahasan topik tersebut secara tuntas, gunakan rumus 5W1H. Nah, di tengah-tengah proses kegiatan bimbingan kelompok, boleh diadakan tanya jawab mengenai topik yang dibahas. Lalu apa yang dimaksud dengan rumus 5W1H? Di sini konselor mulai mengidentifikasi respon anggota kelompok, apa yang terjadi dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bisa ditanyakan dengan pertanyaan apa, kemudian apa yang diketahui dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, lalu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Bisa ditanya di sini dengan menggunakan apa, kapan, bagaimana, siapa, langkah-langkah apa yang tepat untuk dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut begitu.
Nah, di sini bisa ditanyakan konselor dengan menggunakan rumus 5W1H. Sebelum kegiatan bimbingan kelompok berakhir, konselor boleh mengajak anggota kelompok untuk bermain atau menggunakan ice breaking agar semangat anggota kelompok kembali. Nah, terakhir dalam tahap kegiatan ini, konselor juga menegaskan komitmen para anggota kelompok. Komitmen apa? Yaitu komitmen untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya tahap pengakhiran. Pertama, menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan diakhiri. Kedua, anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Jadi di sini anggota kelompok boleh mengungkapkan pesan dan kesan dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ketiga, pembahasan kegiatan lanjutan. Jadi maksudnya apabila di tahap pengakhiran ini mau diadakan kembali kegiatan bimbingan kelompok dengan topik yang sama atau topik yang lain, boleh dibahas di sini. Atau boleh juga ditanyakan kembali ke pertemuan selanjutnya tentang perubahan yang terjadi setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan topik yang dibahas. Begitu. Selanjutnya, pesan serta tanggapan anggota kelompok. Maksudnya, konselor mengajak anggota kelompok untuk menyampaikan pesan serta tanggapan dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari tahap pembentukan sampai tahap pengakhiran. Lalu mengucapkan terima kasih atas partisipasinya bersedia dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Diakhiri dengan berdoa dan perpisahan. Dan jangan lupa untuk mengucapkan salam. Tahap evaluasi proses dan hasil. Jadi di tahap ini jangan dilupakan bahwasanya konselor atau guru BK meminta para anggota kelompok untuk mengisi kuesioner atau survei singkat selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari tahap pembentukan sampai tahap pengakhiran. Kedua, evaluasi terhadap teknik yang digunakan, pemimpin kelompok, dampak kelompok pada mereka, dan sejauh mana mereka berpikir telah berubah karena partisipasi mereka dalam kelompok. Di sini maksudnya konselor mengevaluasi teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian bagaimana cara konselor menjadi pemimpin kelompok juga dievaluasi dengan konselor itu sendiri. Apakah sudah tepat atau masih kurang? Itulah yang dinamakan evaluasi proses. Kemudian dampak kelompok ketika sedang terjadinya proses kegiatan bimbingan kelompok. Apakah ada, apakah terbangun dinamika kelompok tersebut, apa tidak atau kurang begitu. Kemudian sejauh mana partisipasi anggota kelompok dalam mengikuti kelompok? Apakah mereka saling memberikan penguatan dalam membuat langkah-langkah kegiatan yang dilakukannya? Terakhir, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ditanyakan, yaitu tentang apakah kelompok memiliki efek negatif pada anggota kelompok, bagaimana kelompok memengaruhi anggota kelompok dalam hubungannya dengan orang lain atau anggota kelompok lainnya, apakah ada perubahan yang telah berlangsung sejauh ini tentang topik yang dibahas, bagaimana. Nah, ini konseli mengisi instrumen penilaian dari pemimpin kelompok atau konselor. Seperti halnya juga dalam instrumen konseling kelompok. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.